Meningkatkan kiprah PKK di Nusantara dan Kabupaten Bangli yang sudah berusia 46 tahun, rapat konsultasi atau Rakon PKK digelar yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-46 2018. Acara yang dipusatkan di Gedung BMB Kabupaten Bangli dihadiri oleh Bupati Bangli, perwakilan Ketua PKK Provinsi Bali dan Ketua PKK Kabupaten Bangli. Rapat turut dihadiri Wakil Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3 PKK Kabupaten Bangli, OPD terkait Camat Sekabupaten Bangli, Perbekel, dan Ketua PKK Desa dan Kelurahan. Rapat menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bangli. Ketua Panitia melaporkan kegiatan Rakon didasari oleh Rapat Konsultasi PKK Provinsi Bali tahun 2018, Rapat Konsultasi PKK tingkat pusat di Jakarta, Program Kerja TP PKK Kabupaten Bangli tahun 2018, dan Rapat TP PKK Kabupaten Bangli. Tujuannya adalah menyusun program kerja tahun 2019 yang nantinya dapat diselaraskan dengan program perangkat daerah terkait secara berjenjang baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan sampai ke tingkat desa. Rakon dan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-46 2018 diikuti oleh 221 orang baik dari tingkat desa, kelurahan 144 orang, TP PKK Provinsi 2 orang, TP PKK Kabupaten 35 orang, OPD terkait 8 orang, dan TP PKK Kecamatan 32 orang. Rakon kali ini mengambil tema, melalui Rakon PKK kita mantapkan program PKK untuk mengakselerasi terwujudnya Bangli yang kita santi. Sedangkan untuk peringatan HKG PKK ke-46 2018 mengambil tema kerukunan keluarga dan lingkungan untuk mewujudkan negara Indonesia damai. Tema tersebut mengandung makna segenap jajaran tim penggerak PKK secara berjenjang di semua tingkatan, senantiasa bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga-keluarga di Indonesia. Kondisi aman, nyaman, tentram, dan damai di negara ini pada dasarnya dimulai dari keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Sementara Bupati Bangli Imade Gianyar menyampaikan, lingkup berorganisasi yang paling kecil adalah keluarga. Bahkan organisasi tersebut merupakan keharusan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk harus bersatu, sehingga keluarga merupakan amanat Tuhan, bukan amanat manusia. Kabupaten Bangli telah memiliki moto pembangunan, yaitu membangun Bali dari Bangli, membangun Bangli dari desa, dan membangun desa dari keluarga. Hal tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar pembangunan, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kehidupan berorganisasi yang paling kecil adalah keluarga. Bahkan organisasi itu adalah organisasi keharusan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia harus bersatu. Nah, sehingga keluarga itu adalah amanat Tidak Sang Hyang Widiwasa, bukan amanat manusia. Nah, apabila semua 10 program pokok PKK yang sudah disarikan menjadi 4 pilar itu jalan, yakinlah sumber daya manusia di Bangli akan bagus, karena di keluarga udah berpikir bagaimana pendidikannya. Anak harus diberikan pendidikan setinggi-tingginya, bagaimana kesehatan harus diatur oleh diri sendiri dan oleh tenaga kesehatan juga. Berikutnya ekonomi juga, bagaimana ekonomi harus digerakkan di keluarga itu sendiri. Nah, sehingga kita berharap program-program PKK ini bisa dipahami dengan baik, karena bagus ini setelah dipahami dilaksanakan dengan baik. Nggak perlu kita mikirin apa-apa lagi, programnya udah bagus, desainnya udah bagus, tinggal kita laksanakan. Apabila 10 program pokok PKK yang sudah disarikan menjadi 4 pilar pembangunan tersebut bisa dijalankan, sumber daya manusia di Bali akan bagus karena semua masyarakat di Bangli sudah berpikir bagaimana pendidikannya. Anak harus diberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, bagaimana kesehatan harus diatur oleh diri sendiri, dibantu tenaga kesehatan, bagaimana ekonomi harus digerakkan di keluarga itu sendiri. Humas Bangli melaporkan.